Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1122039. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas besar jaringan komputer tentang membangun jaringan LAN beserta rancangannya menggunakan tools network simulator. Oke, ada beberapa kondisi yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita harus menyediakan satu ISP, yaitu Internet Service Provider. Kemudian kita juga harus menyiapkan router. Lalu dalam membangun jaringan ini terdiri dari 10 buah komputer dengan satu buah access point. Lalu kita juga diminta untuk menampilkan dengan IP address-nya. Oke, langsung saja saya buka network simulator saya, yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, sesuai tadi perintah soal di mana kita diminta untuk menyiapkan satu buah ISP atau Internet Service Provider. Jadi di sini saya pakai sebuah router ya, kita pilih yang ini 2911. Nah, di sini kita pakai router untuk merepresentasikan ISP. Ya, jadi di sini saya ganti saja namanya router ISP. Oke. Setelah itu kita juga diminta untuk menyediakan router. Saya pilih lagi ini sebagai router utama. Berarti ini saya ganti namanya jadi router utama. Oke. Nah, untuk membedakan keduanya ini antara router ISP dan router utama, saya coba blok router ISP ini, lalu saya buatkan ini. Kita bikinkan cluster untuk membuatnya terlihat berbeda dengan router utama, sehingga kita bisa membedakannya. Lalu saya ubah cluster ini menjadi ISP. Oke. Setelah kita punya ISP dan router, selanjutnya kita siapkan satu buah access point. Access point-nya itu ada di sini. Di bagian wireless device, kita pilih yang APPT atau access point PT. Kita drag saja, lalu kita letakkan di bawah router utama. Oke. Setelah kita sudah menyiapkan access point, router utama dan ISP, selanjutnya ada 10 buah komputer. Kita pergi ke sini. Lalu kita pilih yang PC. Kita drag 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di kiri juga, di kanan juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya kita rapikan. Ya, gini. Oke. Mana ada 6? Sorry. Yang 5 dulu. Yang ini di sini terus 6. Oke. 8. Ini kita buat rapi saja seperti ini. Jadi 3 kiri kanan, di bawah sini 4. Oke. Nah, dekatkan lagi seperti ini. Atau terlalu dekat ya, kita mundurin aja kalau gitu. Oke. Oke, setelah kita sudah menyiapkan semua perangkat yang ada, selanjutnya kita melakukan koneksi dulu ya antara ISP dengan router utama. Selanjutnya router utama ke access point, lalu nanti akan kita koneksikan dengan 10 buah PC ini. Oke, yang pertama kita masuk dulu ya, kita hubungkan dulu ISP dengan router utama. Karena di sini ISP tadi kita pakainya router untuk merepresentasikan ISP, berarti antara ISP dengan router utama ini dua jenis perangkat jaringan yang sama. Berarti kalau kita mau koneksikan, kita ke connection, kita gunakan kabel cross. Kita klik ISP, oke,
kita klik router ISP, kita pilih yang Gigabit Ethernet 0/0. Kalau kita klik ke router utama, kita pilih juga yang Gigabit Ethernet 0/0. Oke. Selanjutnya antara router utama dengan access point, di sini dua perangkat yang berbeda jenis, jadi kita gunakan kabel straight ya. Kita klik di router utama, kita pilih yang Gigabit Ethernet 0/1, lalu kita hubungkan ke portnya access point, yaitu port 0. Oke, setelah itu kita coba inisialisasikan ya IP antarmukanya. Yang pertama dari IP antarmuka ISP ke router utama, di situ 192.168.1.1 misalnya. Selanjutnya untuk yang IP antarmuka dari router utama ke ISP, di sini 192.168.1.2. Oke, itu. Terus untuk alamat IP antarmuka dari router utama ke access point, kita kasih dia misalnya 192.168.2.254. Oke. Setelah sudah, kita coba rapikan, kita posisikannya yang pas. Oke. Setelah itu kita masuk ke sini, ke ISP-nya, router ISP. Kita masuk ke config. Kita pilih yang Gigabit Ethernet 0/0. Kita on-kan, lalu kita masukkan IP-nya. IP-nya tadi itu mana tadi ya? Ini. Kemana tadi? Ini dia. Oke, IP-nya tadi 192.168.1.1. Oke, lalu subnet mask-nya itu otomatis diberikan. Selanjutnya kita close, kita masuk ke router utama. Nah, di router utama kita ke config juga, kita pilih yang Gigabit Ethernet 0/0, kita on-kan. Lalu kita masukkan IP konfigurasinya tadi dia 192.168.1.2. Untuk subnet mask-nya itu sama. Lalu kita close. Belum ya tadi. Ini untuk yang Gigabit Ethernet 0/1 yang menghubungkan ke access point, kita belum on-kan. Kita on-kan, IP-nya tadi itu 192.168.2.254. 192.168.2.254. Subnet mask-nya akan otomatis. Lalu kita close. Nah, sekarang sudah hijau. Selanjutnya kita masuk ke access point, ke config, kita pilih yang port 1. Ini nanti untuk kita mengatur koneksi wirelessnya ya, yang akan dihubungkan ke PC nanti. Ini untuk SSID-nya itu kita ganti misalnya nama saya Alfian. Ini untuk nama jaringannya ya. Nah, di sini untuk autentifikasinya itu bisa tidak pakai sandi, bisa juga pakai sandi. Di sini kalau kita pakai sandi, kita pakai yang WPA2PSK. Misalnya sandinya 12345678. Oke, kita close. Nah, sebelum kita hubungkan ke tiap-tiap PC ini, kita coba ini dulu. Konfigurasikan dulu antara perangkat router utama sama ISP-nya ini. Kita masuk ke router utama, lalu kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita coba melakukan sedikit konfigurasi, yaitu pertama kita masuk ke ini IP DHCP pool wireless 1. Oke, setelah itu kita masuk ke default router. Kita ketikkan default router.
lalu masukkan ini dia punya IP antarmuka dari router utama ke access point. Router utama ke access point yaitu 192.168.2.254. Oke, kita enter. Lalu kita ketikkan lagi net. Ini untuk konfigurasi jaringannya 192.168.2.0. Lalu kita masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita enter. Lalu kita masukkan DNS servernya. Yaitu kita pakai DNS server Google ya, yaitu 8.8.8.8. Oke, jika sudah, maka kita lakukan exit. Kita keluar. Nah, di sini kita sudah keluar. Selanjutnya adalah kita coba buatkan untuk koneksi dari router utama ke ISP. Nah, di sini kita masukkan IP route. Kita kasih IP 0 dulu. Lalu IP 0 lagi. Lalu masuk ke IP antarmuka dari ISP ke router utama, yaitu 192.168.1.1. Oke, enter. Oke, dengan ini sudah selesai kita melakukan konfigurasi jaringannya. Lalu kita close. Kemudian tadi access point juga kita sudah ganti port satunya, itu SSID-nya nama saya, sandinya juga sudah ada. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan koneksi dari access point ke PC. Dia tidak menggunakan kabel ya, kita koneksikan secara wireless. Yang pertama kita masuk ke PC-nya, kita matikan, lalu kita drag ini, kita masukkan yang PT host NM1W. Ini untuk wireless-nya, bisa dibaca di bawah keterangannya ini untuk melakukan penghubungan antarmuka wireless. Kita langsung drag saja, lalu kita nyalakan kembali, kemudian kita config, lalu kita masuk ke wireless. Nah, di sini ada SSID, di sini SSID-nya itu tadi nama saya sendiri, Alfian. Oke, lalu kita masukkan sandinya yaitu 123.4.5678. Oke, sini harusnya dia terhubung. Nah, di sini sudah terhubung. Berarti untuk PC-PC lain perlakuannya sama. Saya langsung eksekusi saja. Kita drag. Sorry, ini belum dimatikan tadi komputernya, jadi dia ada peringatan. Jadi kalau kita mau drag itu atau kita mau tambahkan perangkat lagi, kita harus matikan dulu perangkatnya. Karena idealnya seperti itu ya, di dunia nyata pun juga seperti itu. Oke. Matikan dulu. Nyalakan.
Oke, setelah ini kita sudah berhasil menghubungkan keseluruhan PC atau komputer, 10 buah komputer pada access point. Jadi mereka ini sudah saling terhubung pada satu jaringan ya. Jadi kalau kita mau uji atau kita mau ngetes nanti bisa apakah PC 1 terhubung dengan PC 7 atau PC 9 terhubung dengan PC 4. Itu kita bisa buktikan nanti. Namun sebelum itu saya coba ingin melihat dulu, IP-nya yang diberikan secara otomatis tadi. Kita ke IP configuration. Nah, di sini sudah ada ya. 192.168.2.1. Oke, langsung saja kita berikan sini keterangan. Tadi 192 IP-nya, titik 168 titik 2.1. Oke. Sama halnya juga di sini, hanya yang membedakan ujung sini nanti titik 2, lalu yang di sini ini kan otomatis diberikan, jadi kalau kita mau buktikan boleh kita ke IP configuration lagi. Oh, ini titik 2.3 ya. Titik 2.3 ini. Sorry. 2.3 berarti yang ini titik 2 IP configuration titik 2.1. 1.3. Terus yang ini kita ke IP configuration 4. Oke. Oh iya, benar. Berarti ini titik 4. Yang ini titik 5 harusnya. Oke, kita coba lihat dulu, jangan sampai kita salah memberikan keterangan. Nah, benar. Berarti seterusnya sama. Sorry. Klik 2 kali, ini 6 ya. Titik 6. Selanjutnya yang ini titik 7. Yang ini titik 8. Yang ini titik 9. Ini titik 10. Benar nggak sih? Coba kita lihat. Desktop IP configuration. Oh, ini 14 ya. Titik 14. Ternyata sini IP-nya titik 15 ini karena pemberian IP secara otomatis ya. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai kita salah memberikan keterangan. Terus kalau itu 14, yang ini berarti 12 ya, bukan 9 ini ya, 12. Terus yang ini berapa tadi? 10 yang ini. I know. Ini bukan 8. Nah ini. Oke. 10. Terus yang ini IP configuration-nya 8. Ini bukan 7, ini dia 8. Kita ke bawah ya biar kelihatan keterangannya. Untuk yang ini tadi 6 ya, benar 6 kan? Iya 6, oke. Selebihnya sudah seperti ini, dan yang terakhir untuk PC yang terakhir ini kita belum berikan keterangan. Kita ke desktop, IP konfigurasi, dia titik 16, oke. 16 selesai. Nah, sini sudah ada tiap-tiap PC ada keterangannya dalam bentuk IP. Oke. Selanjutnya kita coba rapikan dan kita lakukan pengujian ya, apakah ini sudah benar-benar terhubung atau belum. Oke, kita coba yang pertama, kita pakai cara ini. Kita pakai cara add simple PDU. Kita coba klik dari PC 2 ke PC 9 misalnya. Nah, di sini sudah successful, artinya sudah terhubung. Kita coba lagi misalnya dari PC berapa ini?
7 ke PC 45 ke PC 5 misalnya. Nah, successful juga. Artinya sudah terhubung. Selanjutnya, selain kita bisa pakai cara add simple PDU, kita coba masuk ke PC-nya, lalu ke command prompt. Kita coba ketikkan command ping, lalu masukkan IP komputer atau PC yang ingin dituju, misalnya PC 10 ya, 192.168.2.16. Kita enter. Nah, di sini sudah ada reply. Artinya sudah sama dengan successful. Berarti antara 10 buah PC ini sudah saling terhubung. Sekarang kita coba hubungkan PC 2 ini ke access point-nya. Nah, kita coba lagi ping. Lalu IP antarmuka dari access point-nya tadi adalah 192.168.2.254. Kita enter. Nah, di sini sudah reply, artinya sudah successful. Jadi kurang lebih itu saja mengenai tugas besar saya maksud saya dalam hal membangun jaringan LAN beserta rancangannya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih jika sudah menonton, dan saya tutup dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.